Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, rahayu. Umat Hindu sedharma yang Pedanda cintai. Melanjutkan episode yang kedua ini mengenai zaman Kali Yuga tahun Saka 1945. Di dalam tahun Saka 1945 ini, zaman Kali Yuga, yaitu zaman serba tidak menentu, zaman gonjang ganjing. Di zaman Kali Yuga, yaitu zaman kegelapan, zaman kebingungan, hampir semua lini terjadi kebingungan. Tapi sebagai rohaniawan Hindu tidak boleh bingung. Memang di zaman Kali Yuga yang berkuasa, yang punya uang, yang punya jabatan, apalagi punya kepentingan. Ya, apakah kita betul-betul menjaga kredibilitas kita? Apakah tidak? Disinilah ujiannya. Sebagai rohaniawan Hindu, Ratu Peranda berusaha bagaimanapun dalam menjalankan kehidupan keparemartan sesuai dengan jalur, sesuai dengan garis kehidupan, yaitu keparemartan yang menjalankan agama berdasarkan sastra. Nilai yang perlu kita jaga demi ajaknya agama Hindu, jangan sampai sebagai rohaniawan ikut merusak dunia ini. Tugas, kewajiban, tanggung jawab rohaniawanlah untuk membuat dunia ini menjadi seimbang. Makanya tidak boleh lepas dengan sastra di dalam menjalankan agama. Umat sedharma yang Peranda cintai. Nah, disinilah seperti yang sudah saya sampaikan tentang keparemartan, kerohaniawan yang menjalankan agama berdasarkan kebenaran sastra, budaya, estetika, aturan, fakem, adat, yaitu etika. Nah, yang paling terpenting khususnya Ratu Peranda harus lebih banyak menasihati diri sendiri dan lebih banyak introspeksi diri. Bagaimana menyucikan diri sendiri dulu, memerdekakan diri sendiri, yaitu kalau bahasa Sanskertanya ya disebut mahardika. Artinya sebagai rohaniawan Hindu harus diri sendiri dulu disucikan. Nah, disinilah peran, tugas, kewajiban sebagai rohaniawan Hindu untuk secara ketat, secara teguh menjalankan keparemartan dengan baik, benar, dan berbudi pekerti mulia. Nah, inilah tugas sebagai rohaniawan Hindu, umat Hindu sedharma yang Pedanda cintai. Bagaimana dunia ini menjadi seimbang, karena godaan di zaman Kali Yuga ini sangatlah berat. Rohaniawan Hindu, Wiku Pedanda harus tahu politik, harus mengerti politik, mengerti bagaimana itu politik, tetapi tidak boleh berpolitik praktis. Itu tidak boleh. Karena kalau politik praktis itu adalah politik kepentingan. Karena sebagai rohaniawan tidak boleh mencari kepuasan, tidak boleh mencari kesenangan, tidak boleh berpendapat, tidak boleh menafsir-nafsir, dan tidak boleh berlogika. Itulah tantangan sebagai rohaniawan Hindu. Yang namanya menjalankan kebaikan, kebenaran, kebajikan di zaman Kali Yuga ini itu lebih banyak dimusuhi. Karena sebagai rohaniawan Hindu tidak boleh terkontaminasi agar dalam menjalankan Nyurya Sewana tiap hari, tiap pagi sebelum
ngeloko pala seraya sebelum melakukan aktivitas sehari-hari, yaitu dalam menjalankan tapa, semadi, yoga, berata, puja. Itu perlu spiritualitasnya ditingkatkan di dalam menjalankan keparamartam. Ya, maka dari itu bagaimana caranya agar agama kita itu bisa ajeg? Maka dari itu rohaniawan Hindu sudah sepatutnya rasa memiliki agama, karena yang namanya agama Hindu tidak akomodatif, perlu seselektif mungkin, asal di dalam menjalankan agama itu secara tulus, ikhlas, dengan kesucian hati, sesuai dengan desa kala patra, yaitu desa itu tempat, kala itu waktu, patra situasi, terutama dalam meyatnya situasi kantongan ini perlu dilihat, tidak harus gengsi. Ya, walaupun yang kecil, kalau memang itu sudah merupakan kemampuan kita, jalankan. Nah, umat Hindu sedharma yang pedanda cintai, sebagai rohaniawan Hindu perlu menjaga kredibilitas, khususnya spiritualitas dalam menjalankan keparamartam. Artinya, sesuai dengan dasar sastra, untuk melakukan mulang linggo itu perlu dilakukan 1 tahun 3 kali. Saban menuju purnama kapat, yaitu sekali dalam setahun, dan 2 kali pada waktu menuju pagar besi. Nah, di sini Ratu Peranda perlu juga sampaikan. Artinya, namanya kebenaran itu sangat menyakitkan bagi yang tidak siap untuk menjalankannya. Siapapun dia, bagi yang tidak siap menjalankannya, itu sangat menyakitkan. Ya, maka dari itu, mari kita perbaiki untuk kepentingan yang akan datang. Ya, khususnya tentang yang namanya kena hukuman negara, yaitu sampai masuk penjara, itu boleh-boleh saja di Trijati, tetapi tidak boleh muput karya. Ya, itulah aturan dalam Siwa Sasana Kawikon. Yaitu yang pertama. Yang kedua, bagi yang mengambil atau pernah mengambil istri sapean, itu boleh-boleh saja di Trijati, di diksa, tetapi juga tidak boleh muput karya. Yang ketiga, bagi yang ceda anggo, boleh saja didiksa tapi tidak boleh muput karya. Yang keempat, sebagai guru nabe yang lagi sakit stroke, tidak berwenang untuk napak. Sebagai calon nabe yang lagi sakit stroke, itu pantangan, artinya tidak boleh menjadi nabe. Jelas, bang guru, bang sisyo, itulah dasar sastranya. Yang kelima, ini yang paling fatal, yaitu sebagai pedanda istri, wiku istri, rohaniawan istri, tidak boleh menjadi guru nabe. Gitu. Jelas dalam Siwa Sasana Kawikon punya wewenang untuk muput pada waktu jadi tapini. Ya, itulah wewenangnya. Nah, ini sementara 5 kategori yang perlu diperhatikan sebagai rohaniawan Hindu, itu menghukum diri sendiri, yaitu atman kita itu ada pada diri sendiri, yaitu nyembah pada diri sendiri. Itulah rohaniawan Hindu kalau sudah didiksa yang namanya Trijati.
Jangan sampai ini dilanggar. Artinya merusak dunia. Disinilah tantangan sebagai seorang rohaniawan Hindu menjalankan agama berdasarkan sastra. Didasari dengan budaya, yaitu estetika, aturan dan fakem, dan juga adat etika. Intinya, pikiran harus dimatikan. Wacana dan laksana di luar sastra harus dimatikan. Itulah kuncinya. Karena agama Hindu bukan agama pikiran. Kesakralnya itu perlu dijaga. Jadi marilah kita jaga, kita hormati budaya kita, yaitu budaya Hindu Bali. Nah, bagaimana nenek moyang kita, leluhur kita yang telah menanamkan kesakralan spiritualitas tentang Bali sampai saat ini. Nah, ini yang perlu kita jaga. Sebagai rohaniawan harus jalankan agama itu berdasarkan sastra. Dulu, sekarang tidak mengenal orang tua, tidak mengenal masih muda. Jadi semua perlu menghormati. Nah, mari kita jaga. Bagaimana kita meriatnya, walaupun yang paling kecil, sudah itu sedang dan utama, nistaning nisto madya utama, asal sudah sesuai dengan fakemnya, yaitu tutur atau titi, tutut tetap tetes. Ya, karena kalau tidak sesuai dengan dasar sastranya, tidak sesuai dengan budaya fakemnya itu, dengan adat istiadatnya itu, artinya yadnya kita itu akan percuma. Nah, di dalam yadnya itu, kalau tidak sesuai dengan dasar sastranya, terlalu menyimpang, apalagi dalam menjalankan dianya itu memakai pikiran. Karena agama Hindu bukan agama mulut kita, bukan agama mulut napat, bukan agama cara ini, cara itu. Agama Hindu itu dasarnya adalah sastra. Itulah pada intinya. Jadi kalau beriannya tanpa dasar, tamasikayatnya, itu akhirnya artinya tidak beragama. Nah, apalagi yang namanya kerohanian Hindu, pedanda, wiku sesuai dengan sastranya, yaitu metrijati, bukan dwijati. Kalau dwijati itu masih kena cuntaka, masih kena kesebelan. Kalau trijati ya disebut siwa sekala. Maka dari itu pedanda itu sebagai siwa sekala, ya dalam menjalankan agama itu berdasarkan sastra. Ya, itulah pada intinya. Jadi ingat, agama Hindu tidak ada nyembah batu, tidak ada nyembah beton. Kalau patung pertimo itu tidak ada cita dasar, tidak ada pedagingannya, tidak ada pancadatunya. Itu tidak perlu disungsung, tidak perlu bantunin. Itu karena itu namanya dekorasi. Itu. Jadi agama Hindu itu tidak menyembah batu, tidak menyembah patung, tidak menyembah kayu. Jadi kesakralannya itu setelah berisi pancadatu, itu baru sakral namanya. Itulah spiritual agama Hindu yang mempunyai taksu agar agama Hindu tetap ajag. Sebagai siwa sekala, meraga suci, ngemargang kesucian, dan disucikan. Yang sudah salah jangan dibiarkan, yang keliru jangan dibiarkan. Nah, disinilah peran sebagai rohaniawan Hindu. Jangan sampai hanya labelingnya saja meraga suci, bangga dengan label pedanda, wiku, akhirnya melanggar sastra itu sendiri. Jadi kalau sudah sampai rohaniawan Hindu di zaman Kali Yuga, itu adalah zaman kegelapan, zaman kebingungan. Jadi zaman serba tidak menentu. Kalau sampai rohaniawan Hindu ikut melanggar, artinya tidak mempunyai arah tujuan, apa sebenarnya visi misi sebagai
sebagai wiku, sebagai pedanda dalam menjalankan keparemarta. Jangan terhanyut dengan zaman Kaliuga. Kalau sampai rohaniawan Hindu melanggar, contoh sudah jelas dalam sastra itu, pedanda wiku rohaniawan Hindu yang meraga siwa sekala, menjalankan sucian disucikan, tidak boleh muspo di pura-pura. Tapi akhirnya tetap dijalankan. Terus bagaimana jadinya dunia ini? Nah, disinilah termasuk Ratu Pranda. Kalau sampai Ratu Pranda hanya mementingkan diri sendiri saja, dunia ini akan menjadi rusak. Ya, jangan sampai menjadi pedanda, menjadi wiku rohaniawan Hindu itu seperti Bhagawan Drona. Artinya yang menyebabkan perang Bharatayuddha karena terlalu sayang kepada anaknya. Jadi rohaniawan Hindu pedanda wiku itu sebagai pengayom umat, tidak memandang dia itu siapa, apakah putih, apakah hitam, apakah poleng. Umat sedharma yang pedanda cintai, khususnya semeton pedanda wiku yang menjalankan kesucian, meraga suci dan disucikan. Nah, tantangan zaman Kaliuga, ya ini yang perlu kita perangi. Kita minimize yang namanya kebatilan, perlu kita minimize agar kebajikan yang bersemayam pada diri kita masing-masing untuk mengayomi masyarakat khususnya umat Hindu agar bagaimana untuk memerangi yang namanya rajas itu sebagai simbol Rahwana, itu sudah itu Kumakarna sebagai simbol dari Tamas. Nah, inilah yang perlu kita perangi. Perlu juga Ratu Pranda sampaikan sesuai dengan dasar sastra, yaitu gong besi yang namanya tumandang mantri, yaitu dijalankan untuk melakukan pitroyatnya dalam sehari, yaitu lanus sampai ngerorasin puput sedino. Ya, sesuai dengan lontar Atmodana, tidak ada yang namanya ngelanus dalam sehari. Artinya bagaimana kita berduka, artinya langsung bergembira. Ya, tidak ada di dalam kamus yaitu ngaben langsung ngelanus, artinya nyagar gunung terus ngelingyang, terus jadi bedara, menjadi dewa yang pitara, dewa yang pitari. Itu perlu pengembang dilakukan setelah beberapa hari. Artinya kalau Atmodana itu perlu dilakukan prosesnya itu dari hari H-nya itu. Jadi pada waktu nganyut ke segara itu besoknya setelah digeseng, yaitu Puspolingga itu. Tidak ada dalam sehari. Tapi kalau itu dilaksanakan dalam sehari, itu namanya sama halnya Atmo Tasak Mekarbit. Gitu. Jadi tidak ada dalam satu hari itu melakukan ya seperti apa yang tadi Ratu Pranda sampaikan. Nah, ini yang perlu kita perangi. Kalau semua artinya yang meraga suci, yang menjalankan kesucian dan disucikan, artinya masing-masing mempunyai aturan tersendiri. Ini Cina-Cina, bumi akan rusak. Jangan sampai kita itu ikut merusak dunia ini, khususnya agama yang kita cintai. Nah, caranya kita memelihara, kita jaga agar ya agama kita itu tetap ajak, yaitu dengan cara jalankan sastra agar yadnya itu berkualitas. Ya,
Bukan dalam artian itu melanggar sastra, akhirnya menghalalkan segala cara. Yang penting muput jadinya. Itu yang perlu kita perhatikan bersama. Nah, baiklah umat sedharma yang pedanda cintai. Nah, mari kita jaga agama kita pelihara dengan baik benar, khususnya sebagai rohaniawan, pedanda wiku. Cara menjaganya yaitu jalankan sastra apa adanya, ya, agar dunia ini menjadi hening, heneng, henang, henung. Artinya itu aman, damai, sentosa, makmur. Inilah harapan kita hidup, ya, agar kita itu juga saling menghormati apapun perbedaannya, asal melakukan perbedaan itu kalau sudah ada sastranya itu tidak perlu dipermasalahkan. Nah, artinya sesuai dengan tujuan hidup, bisa tercapainya moksaktem jagat dita yo caiti dharma. Itulah tujuan hidup, khususnya sebagai rohaniawan yang menjalankan kebaikan, kebenaran, dan kejujuran dalam menjalankan ilmu keparemartaan. Baiklah umat sedharma yang pedanda cintai, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Tutup Ratu Pedanda dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om.